Bismillahirrahmanirrahim. Bainama di suatu waktu, An-Nabiyu bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri itu berada di Hijr Ismail, indal baiti dekat Baitullah, muttaji'an halnya berbaring, baina rajulaini antara dua laki-laki. Id atahu kaget datang kepada Nabi Jibrilu malak Jibril wa Mikailu dan malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akharu dan beserta malak Jibril dan malak Mikail malakun akharu malaikat yang lain. Pahtamaluhu maka para malaikat membawa Nabi Muhammad hatta ja'u bihi zamzama sehingga para malaikat ini datang membawa Nabi Muhammad ke sumur Zamzam. Jadi teman-teman, ini adalah riwayat pertama. Riwayat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail, dekat Baitullah. Posisinya sedang berbaring, tidur. Tapi tidur di sini tidak seperti kita, teman-teman. Kita mah tidur ya, matanya tidur, hatinya juga tidur. Tidak ingat apa-apa. Tapi Rasulullah, mata indahnya terpejam, tapi hatinya selalu ingat, selalu zikir kepada Allah. Nah, Rasulullah ini ditemani oleh dua laki-laki. Jadi dihimpit begitulah, kiri kanan. Yang mana dua laki-laki ini masih saudara Rasulullah, yaitu yang pertama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan yang kedua adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah selaku paman Rasulullah, dan Sayyidina Ja'far selaku anak paman. Jadi teman-teman harus tahu sejarah, harus tahu nasab keturunan Rasulullah dari paman-pamannya juga. Ya, di samping kita tahu nasab keturunan anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, lalu ayah Rasulullah, kakek Rasulullah, sampai seterusnya berikut juga paman-paman Rasulullah, yaitu anak dari Abdul Muthalib. Ya, jadi paman Rasulullah itu yang pertama Abu Thalib. Ya. Lalu Sayyidina Hamzah dan ayahanda Rasulullah Abdullah. Lalu yang paling benci kepada Rasulullah, pamannya itu adalah Abu Lahab. Tahu teman-teman kisahnya dalam Al-Quran? Ya, betul sekali. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itulah Abu Lahab. Ada yang tahu nama asli Abu Lahab? Silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Nah, pada waktu beradanya Rasulullah di Hijr Ismail ditemani oleh dua laki-laki, kaget datang kepada Rasulullah malak Jibril dan malak Mikail, dan beserta para malaikat-malaikat yang lain. Sehingga para malaikat ini membawa Rasulullah ke sumur Zamzam. Jadi Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zamzam. Dibawa. Pahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Mengapa dibawa ke sumur Zamzam? Sebab air sumur Zamzam ini istimewa, teman-teman. Suci lah. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan meminum air Zamzam langsung di tempatnya yang berada di kota Makkatul Mukarramah. Dan air Zamzam ini
sebagai mukjizat dari Nabi Ismail alaihissalam, dan sampai sekarang tidak pernah surut, tidak pernah kering. Luar biasa. Berjuta-juta, bahkan banyak sekali para jemaah haji meminum air Zam-Zam. Itulah mukjizat. Tapi ada air yang lebih istimewa. Ada air yang paling utama di dunia ini selain sumur Zam-Zam. Mungkin teman-teman kalau kita predikatkan, kita kasih nilai, itu ranking pertama, yaitu air yang keluar dari sela jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini terangkan teman-teman ada nazoman ya. Di kitab ini ada syairan yang menerangkan air-air yang tingkatan-tingkatannya, yang utama, yang lebih hebat di dunia ini. Nanti videonya saya bikin lagi ya. Yang kita bahas di sini adalah yang pertama, yaitu jari-jari, air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu air Zam-Zam. Ya, kisahnya ini ada di kitab Sahih Bukhari. Ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyatakan adanya air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman, di sini sedang turun hujan berkah. Yang tadinya panas sekarang sejuk. Baik, mari kita lanjutkan. Fastalqauhu ala zuhrihi fatawallahu minhum Jibrilu. Maka terlantangkan, jadi Rasulullah terlantangkanlah wajah Rasulullah menghadap ke langit, lalu punggungnya ada di bumi. Ala zuhrihi, di punggung Rasulullah. Fatawallahu minhum Jibrilu, maka mengurus malaikat Jibril di antara para malaikat yang lain kepada Rasulullah, yang mana nanti Rasulullah ini akan dibelah dadanya, dibersihkan, diambil hatinya, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ya, katakanlah dioperasi begitu kalau zaman sekarang mah. Tapi ini bukan kali pertama Rasulullah dioperasi, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tercatat di sini ada 4 kali. Ada yang meriwayatkan 5 kali Rasulullah dioperasi, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril.